Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb ya ahlal batin ya ahlal nuba wa ya ahlal nur. Bijahi wa bibarakatil awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Amma ba'd. Yang saya hormati pembina Sains Suludgo Ustadz Haji Rizal Kasim, Sahibul Fadilah Syekh Yasir Bahmid yang saya hormati, yang saya muliakan, Kepala Biro IAIN yang sudah menyampaikan sepatah dua kata, Kadis Pertanian, Ketua Basnas, Imam Masjid Nurul Jihad Korem Kemojo, ibu-ibu pimpinan majelis, saya ada Ibu Hajah Fatma Parnanu, Ibu Hajah Dewi Yasin. Ingin hati bilang semua, habis nama disebut maghrib. Ibu, saya mau tanya, boleh tidak orang puasa marah-marah? Hah? Jawaban kita tidak wajar. Apa orang marah-marah waktu puasa batal puasanya? Tidak, hanya terkurang DP bonus. Itu dulu yang saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu tahu tidak kalau sabar itu ada berapa macam? Pak, mohon maaf ya, saya tanya ibu-ibu, karena ibu-ibu yang biasanya melayani di bulan Ramadan. Ada berapa ibu? Kesabaran dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Allamil Ghuyub, Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3. As-sabru ala ta'atillah, bersabar dengan apa yang Allah perintahkan. Contohnya berpuasa, salat 5 waktu, zakat, umrah, haji. Ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang di hatinya ada kesabaran. Sabar yang kedua disebut as-sabru ala maharimihi, kesabaran atas apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan diantaranya memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ir rahim, tidak akan pernah masuk surga orang yang putus silaturahimnya, sekalipun 7 lautan pahala ia bawa di hadapan Allah. Jadi percuma kita sholat, puasa, ibadah, zakat, sebagainya bila silaturahim kita putuskan, karena Nabi yang mengatakan demikian. Ini bersabar atas apa yang Allah haramkan. Berikut, sabar yang ketiga disebut dengan apa? Yaitu as-sabru ala musibah wasyada'idihi, bersabar dengan musibah dan dengan segala beban yang ada. Kalau dapat musibah, ada orang dapat musibah dengar berita langsung pingsan. Ada orang dapat musibah langsung air matanya menetes. Ada orang yang dapat mendengar musibah langsung tidak menetes air matanya, hanya berkata-kata. Mari, kata Nabi, kita ingat. Nabi mengatakan contoh orang yang dapat musibah kematian. Nabi bilang, innal mayyit la yu'adzab bidam'il aini wala bihuznil qalbi illa wa asyara ila lisani. Nabi mengatakan mayit tidak tersiksa dengan tangisan air mata orang yang ditinggalkan, tidak pula dengan kesedihan hati yang dimiliki oleh ahli keluarga, tapi mayit tersiksa
karena lidahnya orang yang ditinggalkan. Oh, kalau nggak nasunya Anda, kung siapa mau kasih makan pak kita, begini. Ini yang membuat mayat tersiksa. Bisa dipahami, Bu? Jadi, boleh menangis, boleh bersedih, tapi jangan sampai ada ucapan yang di dalamnya mengandung kalimat-kalimat kufur kepada Allah. Ini kesabaran yang ketiga. Sabar terhadap musibah. Yang terakhir, Bu. Makan juga siapa suka makan. Soalnya mata sudah nak kamari, sudah ditampas sini semua. Kita lanjut. Ibu, bulan puasa dinamakan Ramadan karena Ramadan berasal dari kata Ramadha yang artinya membakar. Orang yang berpuasa bukan hanya bakar kalori, tapi dia hindarkan dirinya terbakar dari ancaman siksa api neraka. Itu Ramadan. Kalau ibu-ibu, Pak, kalau kita sholat tarawih, biasanya para mubalik selalu mengutip ayat Quran yang populer yang dibilang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana kewajiban itu telah ada pada umat-umat sebelum kalian. Ibu tahu siapa yang dimaksud umat sebelum kalian? Apakah umat yang sebelum Nabi Muhammad atau ada umat-umat yang lain? Jawabannya ada pada Quran surah Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum." Dan tidaklah seekor binatang melatah di muka bumi ini kecuali burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga adalah umat seperti kalian. Nah, kata umat inilah para ahli tafsir mengatakan ternyata puasa itu kebutuhan bagi umat selain manusia. Saya kasih contoh. Induk ayam harus berpuasa 21 hari. Tidak makan dan tidak minum, tidak turun dari tempat mengeramnya. Kalau tidak, telur tidak akan menetas jadi anak ayam. Oke? Ular kalau tidak berganti kulit, tidak akan ada kehidupan dan generasi bagi ular. Maka ular harus berpuasa untuk mengganti kulitnya. Tanaman, pohon mangga, pohon durian, tidak akan bisa mengeluarkan bakal buah kalau dia tidak menggugurkan daun-daunnya. Itulah cara pohon berpuasa. Ini yang dimaksud Quran surah Al-An'am ayat 38, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bisa dipahami, Bu? Tapi sungguh sangat rahmatnya Allah. Puasa bagi orang, umat kita manusia, Allah bilang puasa itu wajib, tapi kau boleh memilih untuk berpuasa atau tidak. Kalau engkau berpuasa, Nabi katakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Jadi tujuan berpuasa bukan sekedar mencari kesehatan, tapi tujuan berpuasa menangkal apa yang ada dalam diri manusia. Karena Quran juga mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia Allah beri dua potensi, yaitu potensi takwa dan potensi durhaka. Nah, yang potensi durhaka inilah puasa menahan agar jangan sampai yang potensi durhaka keluar menjadi dosa bagi si pelaku. Bisa dipaham, Bu? Yang terakhir. Seberapa kali ranking ini terakhir? Berdua kali. Yang terakhir, zakat. Ini bulan Ramadan, ada dua hal yang akan kita lakukan berkaitan dengan harta dan diri. Ada disebut zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta. Ada yang disebut dengan zakat badan, zakat yang dikeluarkan untuk diri kita. Yang bagaimana zakat mal? Apa artinya zakat? Dalam kitab Syarhul Yaqutin Nafis fi Madhabi Ibni Idris yang disusun oleh Al-Allamah Al-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan di situ az-zakah bimakna an-nama'u wa tadhhir. Zakat itu artinya tumbuh dan zakat itu artinya mensucikan.
Apa yang tumbuh, apa yang Anda keluarkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa yang disucikan, harta yang tadinya kita makan halal, ingat ibu, harta halal belum bersih. Harta halal belum murni. Kenapa? Karena zakat dikeluarkan dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Sehingga untuk memurnikan apa yang halal, maka Allah bilang, keluarkan zakatmu yang 2,5%. Pegawai negeri makan dari gaji APBN, APBD, itu berkumpul antara yang haram dan yang halal menjadi syubhat. Oke? Dengan inilah diberi gaji kepada ASN. Dengan inilah ASN belanja di toko-toko di mana kita menjual barang. Dan itu ada syubhat di dalamnya. Maka untuk mengeluarkan yang syubhat, 2,5% inilah yang akan membersihkan apa yang tadinya tidak bersih. Oleh sebab itu, orang yang sekedar memakan barang halal, tidak mengeluarkan zakat, berarti dia telah memakan pula di dalamnya yang ada syubhatnya. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Yang ASN, yang non-ASN, yang pegawai syarat. Ya, dari mulai pegawai syarat sampai pegawai negeri, semua ada syubhatnya. Bahkan Nabi mengatakan, kullu ummati ya'kuluna riba. Di akhir zaman umatku akan makan riba. Sahabat bertanya, bagaimana caranya? Nabi bilang, man lam ya'kul riba, asabahu min gubari. Kalaupun mereka tidak mau makan riba, pasti mereka akan kena debuhnya riba. Maka 2,5% ini yang harus dikasih keluar. Kemudian, orang yang bersedekah, yang bukan wajib, orang bilang apa namanya? Sedekah sunnah. Ataupun kita berikan juga sedekah wajib. Sedekah wajib ketika ada nazar, ketika barang kafarat yang harus kita bayar. Maka kata Quran surah Al-Hadid ayat 11. Ingat ibu. Quran surah Al-Hadid ayat 11. Apa kata Quran? Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman itu, bahkan dapat bonus walahu ajrun karim. Ia akan dapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan, bukan siapa-siapa yang berbicara. Allah katakan, bila engkau rajin bersedekah, bila engkau giat mengeluarkan zakat, pertama, hartamu Allah bersihkan. Yang kedua, dirimu pun Allah sucikan dari harta yang disebut dengan zakat fitrah namanya. Bisa dipahami, Bu? Jadi orang kalau tidak keluarkan zakat, yang penting dia bilang, kan kita tidak cari barang haram, kita makan barang halal. Halal menurut Anda, tapi belum suci di hadapan Allah. Karena yang halal ada yang syubhat di dalamnya. Karena kita tidak pernah tahu mana yang haram dan mana yang halal ketika bercampur. Boleh tidak orang bakios? Ini orang bakios. Hah? Di situ dia tulis, di sini hanya menerima uang halal. Kalau itu ibu-ibu lakukan, insya Allah tidak ada yang mau belanja sama ibu-ibu. Berarti ibu tidak pernah tahu uang dari mana asalnya mereka dapati belanja di toko dan di tempat ibu. Di sini yang dimaksud debuhnya riba. Terakhir yang betul-betul terakhir, yang ketiga, ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar yang sudah tua, ya Amirul Mukminin, saya sudah umur sekian, saya di bulan Ramadan, di bulan puasa, boleh tidak saya berpuasa tapi saya mencium istri saya? Apa Amirul Mukminin bilang? Boleh. Boleh di waktu puasa cium istri. Ini pertanyaan orang yang tua kepada Sayyidina Umar. Tidak lama yang muda datang. Ya Amirul Mukminin, kalau saya tidak boleh. Kenapa dia yang tua boleh, saya yang muda tidak boleh? Sayyidina Umar bilang, beda baterai. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.